Oke, bentuk persamaan eksponen yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Nah, perhatikan ini ya. Bentuk yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Kemudian perhatikan lagi di bagian bawahnya, ketentuannya di situ, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan P dengan syarat A harus lebih besar dari 0 atau A harus positif dan A tidak boleh 1. Oke, saya ulangi. Kalau kita punya persamaan eksponen seperti ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan P ya. Nah, dari bentuk umum persamaan eksponen ini ya, perhatikan bilangan pokoknya harus sama. Artinya nanti jika kalian menemukan persamaan eksponennya, bilangan pokoknya nggak sama atau belum sama, itu harus disamakan kalau memang bisa disamakan ya. Kemudian kalau udah sama, kita tinggal mainkan pangkatnya aja ya, seperti ini. Fx sama dengan P. Fx ini kan pangkatnya nih, P juga pangkat juga ya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Saya punya soal di sini ya. Ada dua buah soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 81. Oke, kita jawab. Solusi. Kita tulis ulang persamaan pangkatnya 3 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 81. Nah, yang pertama kita amati dulu bilangan pokoknya ya. Bilangan pokok ruas kiri sama ruas kanan sama apa belum? Nah, perhatikan di sini 3 sama 81 artinya belum sama ya. Maka harus kita samakan. Bilangan pokok yang paling sederhana yang kecil yaitu 3. Berarti kita ngikut ini nanti bilangan pokoknya. Kita tulis ulang 3 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 81. 81 itu hasil dari 3 pangkat 4 ya enggak. Oke, kita lanjut. Bilangan pokoknya udah sama, di kiri 3 di kanan 3, artinya pangkatnya aja yang kita ambil nih ya. Di sini kan fx sama dengan P ya, fx sama dengan P, jadi 2x kurang 4 sama dengan 4. Kita pindah ruas, 2x sama dengan 4, ini negatif 4, kita pindahkan ke kanan diikuti perubahan tandanya ya. Di sini negatif berarti nanti jadi positif 4. Nah, kayak gitu. 2x sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Kita dapatin nilai x yaitu 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, itu adalah nilai x-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 4. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke soal 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan akar dari 3 pangkat x plus 3 sama dengan super 9. Seperti yang saya katakan tadi, ada konsep-konsep yang memang harus dikuasai oleh kalian ya. Kita di sini ngomonginnya pangkat. Artinya kalau dia masih memuat bentuk akar harus kita ubah ke bentuk pangkat. Ini pecahan, 1/9 ini pecahan harus kita ubah juga ke dalam bentuk pangkat ya. 1/9 itu kita gunakan konsep ini. A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Nah, kayak gitu. Jadi kalau 1/9 itu bisa kita ubah nanti jadi 3 pangkat negatif 2 ya. Kemudian yang ini pangkat ini bentuk akar ini kita gunakan konsep seperti ini. Akar pangkat n dari A pangkat m sama dengan A pangkat m per n. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini bilangan pokoknya tetap di ini kita ambil 3. Bagian pembilang dari pangkatnya adalah m. M ini adalah pangkat A, berarti x plus 3 per n. Berarti di sini 2 nih.
Kalau nggak ditulis indeks akarnya berarti di situ 2, berarti di sini per 2. Nah, 1/9 itu kalau kita ubah 1/9 sama dengan 1/3 pangkat 2. Nah, pangkat negatifnya jadi 3 pangkat min 2. Nah, kayak gitu. Jadi ini 3 pangkat min 2. Ini bilangan bilangan pokoknya udah sama 3 ya, udah sama-sama 3 nih, 3. Pangkatnya aja yang kita ambil. Bilangan pokok boleh coret nih ya. Pangkatnya kita ambil X plus 3 sama dengan per 2 sama dengan min 2. Di bagian kanan itu masih bentuk pecahan ya, penyebutnya 2. Penyebut 2 ini kita kalikan ke negatif 2. Artinya kayak gini. Ruas kiri sama ruas kanan itu kita kalikan dengan 2, atau bahasa sederhananya ya 2 ini kita kalikan dengan min 2. Jadi nanti X plus 3 sama dengan 2 kali negatif 2 min 4. Pindah ruas X sama dengan min 4 ya, kurang di 3. Ini kan positif 3, kalau pindah ruas kan harus diikuti perubahan tandanya ya. Berarti di sini nanti min 4 kurang 3, jadi min 7. Oke, kita dapatkan nilai X-nya yaitu min 7. Jadi HP-nya min 7. Oke. Nah, ini bentuk persamaan eksponen yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, perhatikan yang saya cetak warna hijau ini, yang saya kasih stabilo warna hijau ini, konsepnya jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Saya tulis ulang. Kalau kita punya persamaan eksponen berbentuk ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Sama aja sih sebenarnya seperti yang bentuk pertama tadi, hanya saja di sini dalam bentuk fungsi. Ya, syaratnya di sini A harus positif dan A tidak boleh 1. Perhatikan bentuknya nih, ya. Bentuk persamaan eksponennya. Bilangan pokoknya harus sama, ya. Seperti tadi ya, kalau belum sama harus disamakan. Kalau memang bisa disamakan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 5x kurang 2 sama dengan 4 pangkat 5x kurang 2. Oke, kita jawab. Terus kita ambil persamaannya, 2 pangkat 5x kurang 2 sama dengan 4 pangkat 5x kurang 2. Perhatikan bilangan pokoknya di kiri dan di kanan. 2, 4. Udah sama belum? Belum. Artinya harus kita samakan. 2 pangkat 5x kurang 2 sama dengan 4 itu hasil perpangkatan 2 pangkat 2. Ya enggak? Ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan pangkat ini 2. Pangkat 2 ini kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar, bentuk pangkat yang ada di luar. Oke, 2 pangkat 5x kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5x 10x kurang 2 kali 2 4. Pangkatnya udah sama, kita coret. Pangkatnya kita turunkan. 5x kurang 2 sama dengan 10x kurang 4. Kita kelompokkan 5x dengan 10x. 10x ini positif, pindahkan ke kiri berubah jadi negatif. 10x min 4 negatif 2 kita pindahkan ke kanan plus 2. Nah, sini negatif 5x sama dengan min 4 plus 2, hasilnya min 2. X sama dengan min 2 dibagi min 5. Kita dapat nilai X nya yaitu positif 2/5. Jadi HP nya ya 2/5. Oke, setelah lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan 27 pangkat x kuadrat plus 1 sama dengan 9 pangkat x kuadrat plus x
plus 1. Oke. Kita jawab. 27 pangkat X kuadrat tambah 1 sama dengan 9 pangkat X kuadrat tambah X tambah 1. Bilangan pokoknya belum sama, artinya kita samakan dulu. 27 sama 9. 27 itu hasil dari perpangkatan 3 pangkat 3. Pangkat luar kita tulis X kuadrat tambah 1. Kemudian 9 itu 3 pangkat 2. Pangkatnya kita tulis X kuadrat tambah X tambah 1. Kita lanjut. Nah, perhatikan bilangan pokoknya ya. Udah sama, tapi masih memuat pangkat di sini. Pangkat yang di dalam kita kalikan dengan bentuk pangkat yang di luar ya. 3 pangkat 3 kali X kuadrat 3X kuadrat. 3 kali 1 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali X kuadrat 2X kuadrat tambah 2 kali X 2X tambah 2 kali 1 2. Bilangan pangkat pokoknya coret, kita ambil pangkatnya, turunkan pangkatnya. 3X kuadrat plus 3 sama dengan 2X kuadrat tambah 2X tambah 2. Kita kelompokkan ya. 3X kuadrat 2X kuadrat ini positif, kalau kita pindahkan ke kanan berubah, berarti jadi kurang 2X kuadrat ya. 2X ini positif, pindahkan ke kanan ke kiri jadi kurang 2X plus 3. Ini 2 positif, kita pindahkan ke kiri jadi kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan. 3X kuadrat kurang 2X kuadrat hasilnya X kuadrat. Kurang 2X, 3 kurang 2, 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat di mana koefisien dari X kuadratnya 1. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran atau rumus ABC. Nah, di sini saya menggunakan pemfaktoran aja. Caranya seperti ini. Dalam kurung X ya. Dalam kurung X sama dengan 0. Cari dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya sama dengan 1, positif 1. Tetapi kalau dijumlahkan kedua bilangan itu hasilnya min 2. Kalau dikali hasilnya positif 1, kalau dijumlahin min 2. Kedua bilangan itu adalah min 1 dan min 1. Min 1 kali min 1 positif 1, min 1 ditambah min 1 hasilnya min 2. Oke. Nah, sekarang bilangan yang pertama yaitu min 1. Berarti min 1. Yang keduanya juga min 1. Min 1 di sini. Nah, faktornya sama. X kurang 1 dan X kurang 1. Cukup kita ambil 1 ya, karena sama. Maka X nya nanti kita dapatkan X kurang 1 sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 1. Jadi HP nya 1. Oke. Untuk soal kedua selesai. Sekarang oke, kita bahas soal yang ketiga. Kita tulis ulang persamaannya. 5 pangkat 4X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 25 pangkat X kuadrat tambah 7X kurang 6. Oke, bilangan pokoknya, kebetulan bilangan pokoknya belum sama, jadi kita samakan dulu. 5 pangkat 4X kuadrat
tambah X tambah 3 sama dengan 25, itu 5 pangkat 2 ya, dalam kurung X kuadrat plus 7X kurang 6. Nah, pangkat yang ada di dalam kita kalikan dengan bentuk pangkat yang ada di luar. Oke, kita tulis lanjut. 5 pangkat 4X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 2X, 2X kuadrat tambah 2 kali 7X, 14X, 2 kali, ini dikurang dulu ya, 2 kali 6, 12. Oke, bilangan pokoknya udah sama, kita coret, kita turunkan pangkatnya. 4X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 2X kuadrat plus 14. 4X kuadrat dikurang 2X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. X dikurang 14X hasilnya 13X. 3 ditambah 12 sama dengan 15 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya, di mana koefisien variabel X kuadratnya yaitu 2 lebih besar dari 1, maka ini nanti untuk memfaktorkannya beda dengan yang ini tadi ya. Caranya kayak gini. 2X ya, dalam kurung 2X dalam kurung juga per 2 sama dengan 0. Nah, cari dua buah bilangan ya, kalau dikali hasilnya ya, cari dua buah bilangan kalau dikali hasilnya sama dengan 2 kali 15 yaitu 30. Terus kedua bilangan itu ya, kalau dijumlahin hasilnya min 13. Nah, min 13. Nah, kedua bilangan itu adalah berapa? Min 3 dan min 10. Min 3 kali min 10 hasilnya positif 30. Min 3 tambah min 10 hasilnya min 13. Oke, kita ambil bilangan yang pertama yaitu min 3. Kemudian bilangan kedua min 10. Nah, kayak gini. Nah, sekarang faktor-faktor yang di atas ini kita ambil. 2 ini kita kalikan ke kanan, 2 kali 0 tetap 0 kan? Berarti di sini kita ambil bagian pembilangnya 2X kurang 3 dalam kurung ya, 2X kurang 3 dikali 2X kurang 10 sama dengan 0. Nah, kita ambil satu persatu dari faktornya ini. 2X kurang 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya yaitu 3/2. Kemudian faktor kedua 2X kurang 10 sama dengan 0, kita dapat nilai X-nya yaitu 5. Nah, jadi X1 sama X2 ini adalah penyelesaian dari persamaan eksponen. Jadi ini adalah HP. Jadi HP-nya yaitu 3/2 dan 5. Nah, itu